Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan motor Supra X125 ya. Oke, ini kendalanya tuh nggak hidup sama sekali. Itu saya udah cek pada pengapian itu normal. Nah, kirain saya tuh karburatornya yang kotor udah saya bersihin ya. Dan selang-selang dari tangkinya udah saya cek semuanya itu normal ya, lancar. Terus karbu juga nggak kotor, tapi sekarang saya bersihin ya. Itu nggak masalah. Jadi ini permasalahannya kemungkinan topnya lompat atau ada klep yang bocor atau gimana ya. Intinya ini nggak hidup sama sekali, dan jalur-jalur pengapian normal semua, tapi tetap nggak bisa hidup ya. Busi hidup normal. Oke, jadi langsung aja ya, kita langsung tes, coba hidupin ya sang businya ya. Oke, teman-teman, ini saya copot busi ya. Saya copot dulu busi. Oke, teman-teman ya, saya deketin. Ini businya oke teman-teman, jadi pengapian businya itu besar ya, gede. Nah, saya tes kompresinya itu gede teman-teman ya. Nah, caranya kayak gini, kita tutup pakai kain kol. Ya, itu kan kompresinya gede teman-teman ya, tapi tetap aja nggak mau hidup ya. Oke, jadi kita buka bagian klepnya ya, saya pindah lewat sana. Oke, nah teman-teman, ini saya coba buka dulu bagian rantai ketengnya ya. Saya mau coba cek dulu topnya ya, itu pas atau enggak, atau ada kendala yang lain ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau ngecek klep itu kita cek dulu di bagian topnya ya, di bagian magnet itu ada kendala atau enggak ya, karena ini kan motor pengapiannya normal. Nah, tapi nggak mau hidup, karbu bahan bakarnya lancar, jadi itu kan nggak masalah. Terus kompresi juga normal ya, kompresinya gede. Oke, ini caranya kayak gini, kita buka bagian magnet, ada dua tutup ya. Yang satu lubang yang besar itu untuk kita puterin topnya magnetnya ya, kita putar magnetnya sampai di lubang kecil ini ada tulisan T nya ya. Nah, kalau pada Honda itu hurufnya T, kalau pada Yamaha H ya, huruf H. Itu pada Mio atau pada pokoknya Yamaha ya. Ini ada titik di bagian gear rantai katanya, ini harus sejajar sama cowakan ya, harus sejajar kayak gini ya. Itu ada cowakan dikit ya, nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan ya. Itu pokoknya kalau teman-teman buka pasti ada cowakan, itu kelihatan ya. Itu harus sejajar dengan titik pada rantai katanya yang depan ya. Oke, ini saya coba cek topnya tuh pas atau enggak ya. Oke, saya putar-putar sampai ketemu pada huruf T ya. Nah, kita bisa intip di bagian lubang kecilnya itu pas di huruf T teman-teman. Oke, dan kita juga harus mastiin pada bagian lubang busi kita tusuk pakai obeng ya, kecil ya. Nah, kita sentuh, tusuk pelan-pelan sambil kita gerakin magnetnya ya. Nah, nanti kan dia pistonnya akan bergerak ya. Nah, kalau pistonnya itu pada posisi di atas itu udah topnya udah pas ya.
Kita lihat pada top yang bagian magnet di lubang kecilnya itu pas huruf T, dan piston itu harus di posisi di atas ya, TMA, titik mati atas. Nah itu udah berarti udah pas topnya, jadi kayak gitu. Nah ini saya coba putar pelan-pelan ya, goyang ke atas ke bawah untuk melihat pistonnya itu pada posisi di atas atau di belakang. Oke, jadi teman-teman ini ya, nah ini titiknya ini ngarahnya ke belakang ya. Nah ini saya tusuk pakai obeng di bagian lubang businya, itu pistonnya berada di atas ya, berada pada titik mati atas pada posisi top, tetapi ya di bagian mananya itu tidak berada posisi T nya itu tidak pas lubang kecil ya. Nah ini berarti masalahnya udah mulai ketemu teman-teman ya. Nah ini permasalahannya udah mulai ketemu. Ini saya liatin tetapi gelap ya teman-teman, nggak terlalu kelihatan. Nah coba ya saya liatin. Oke, nggak terlalu kelihatan teman-teman ya. Jadi ini intinya tuh ya, agak sedikit kelihatan ya, itu nggak pas posisi T ya. Jadi ini permasalahannya pada magnet. Oke teman-teman, jadi ini saya mau bongkar dulu bagian magnetnya itu ada apa ya. Nah ini udah mulai kelihatan ya permasalahannya di mana, bahwa motor ini tidak mau hidup. Oke, ini sudah saya bongkar. Nah penampakannya ini saya langsungin ya, langsung penampakan langsung ya di bagian magnetnya. Sudah saya lepas magnetnya. Oke, ternyata nih ya teman-teman, tadi saya jelasin dulu. Jadi pertama tadi saya pas top kan, saya tunjuk di bagian piston di lubang businya itu enggak posisi T tadi ya di magnetnya. Nah jadi ini berarti ada permasalahan di magnet. Oke, dan waktu saya posisikan T itu pistonnya malah di keadaan ke belakang ya, jadi nggak ke depan, jadi nggak posisi pistonnya di atas, nggak posisi TMA, titik mati atas, nggak posisi top ya intinya. Oke teman-teman, jadi ini udah ketemu. Ternyata ini ya permasalahannya, sepinya itu patah ya, ini patah, jadi patah jadi dua ya. Yang satunya patah nempel di bagian asnya, as magnetnya itu, as kreknya. Yang satunya nempel di bagian magnet. Nah ini patah ya, ini yang menyebabkan motor ini tidak mau hidup. Oke, jadi teman-teman kalau mengalami motor seperti ini, kendala sama seperti ini, ditopkan kok agak yang beda, agak pokoknya nggak pas lah ya, yang sama kayak video ini, itu teman-teman harus coba buka bagian magnet. Oke, jadi ini udah ketemu teman-teman ya. Jadi permasalahannya ada pada sepinya yang patah, makanya dia tidak bisa hidup karena posisi motor ini tidak top ya. Ini juga bisa menyebabkan motor apa tuh kalau bahasa Jawanya tuh kelep, bisa tumburan ya. Nah, ini sepinya udah saya beliin, langsung saya pasang ya. Nanti saya udah pasang semua, saya kasih tahu kalau udah kayak gini kita cara ngetopkan dari awalnya gimana. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Oke, teman-teman, ini udah saya pasang semua ya, magnetnya, terus penutupnya juga udah saya pasang. Nah, ini tinggal kita ngetopkan dari awal ya. Oke, ini gear rantai ketengnya udah saya lepas. Nah, ini posisinya lock-nutnya kenceng ya. Nah, ini kalau kenceng kayak gini berarti klep dalamnya itu pasti ada yang nonjok, ada yang membuka ya. Jadi ini nggak pas top. Jadi pada lock-nut juga itu ada pas topnya ya, ada topnya. Nah, kita putar, kita cari yang longgar kayak gini. Nah, ini berarti udah pas top ya. Nah, kenapa kita cari kayak gini? Nah, ini kan kalau posisi seperti ini itu pelatuk klepnya tuh posisi rapat semua ya, menutup semua intinya. Nah, ini ya, ini yang dinamakan top ya, udah pas top. Nah, jadi kita ngetopkan juga nggak asal ngetopkan ya. Kalau asal nanti bisa temburan klepnya atau temburan antara klep sama klep atau sama piston, biasanya seperti itu nanti bakalan berakibat fatal ya. Nah, sebelum kita lepas rantai keteng dengan gear rantai ketengnya itu, saya lupa tadi ya, itu pada tonjolan stasioner itu kita ini ya, kita kendorin ya. Pokoknya intinya kita, kalau kita ngendorinnya itu kita naikin ya, maksudnya kita kencengin ke arah jarum jam, nanti dia kenceng. Nah, tonjokan itu nanti akan naik. Nah, setelah itu kalau sudah selesai kita topin, kita lepas, nanti dia akan nonjok sendiri ya. Nah, ini fungsi stasionernya itu kayak gitu. Itu yang ada pada Supra X125, Karisma, Vega ZR, Vega R ya. Kalau pada Supra standar Grand tuh nggak ada, itu stabil rantai ketengnya tuh ada pada di bagian dalam magnet ya. Nah, itu ada pada di bagian bawah deket baut tap oli. Kalau pada Supra standar atau Grand. Kalau pada Karisma Supra 125 itu ada pada blok ya, di atas posisinya. Oke, ini saya topkan dulu. Nah, sebelum kita ngetopkan kayak gini kan, kita cari selah ya. Nah, kita putar, kalau kira-kira terlalu turun kita geser yang rantai atas ya. Oke, ini agak sulit ya. Oke, ini kita cepetin aja, langsung kita ke intinya ya. Oke, ini udah pas ya. Nah, titiknya ini harus berada pada, nah ini titik di rantai katanya ya, itu harus sejajar dengan colokan ini ya. Ini itu ada kecil nggak kelihatan ya karena ketutup dengan perpak. Oke, ini udah pas. Nah, di bagian magnetnya juga harus udah pas ya, dan kita pastiin juga di lubang busi udah, posisi pistonnya udah di depan. Nah, itu udah pas. Lanjut kita baut. Nah, setelah kita baut, nah baru kita tonjokin stasionernya ya, dengan cara kita kendorin ke arah berlawanan jarum jam. Nanti dia akan nonjok sendiri. Setelah itu kita pasang-pasang, kita setel klepnya juga. Oke, ini saya pasang dulu ya. Langsung nanti kita coba tes hidupin. Oke, teman-teman ya, ini udah saya pasang semua ya. Tuh,
penutupnya. Terus bagian ini ya, bagian tutup ini udah saya tutup semua, saya lem ya. Oke, itu rembes. Nah, tadi sealnya udah saya ganti sekalian teman-teman ya. Belum saya bersihin nanti ya teman-teman ya. Oke, ini saya mau coba tes dulu ya, hidupin ya. Tes hidupin hidup apa enggak. Oke teman-teman ya, ini udah hidup. Nah tadi kan ini saya kasih oli jadi kelihatan ngebul ya, karena tadi di lubang businya saya kasih oli untuk kompresi ya, karena tadi belum ketemu permasalahannya di mana atau kompresinya ya. Oke, ini udah hidup normal ya. Oke, mantap ya. Nah ini bunyi kayak gini, itu tinggal setel klep aja ya. Kemungkinan itu kelapnya nanti saya coba setel klapnya, kalau klapnya nggak sembuh, udah kenceng, berarti ini stangnya udah kena ya. Ini udah hidup normal ya. Nah ini bunyi ini antara klep sama stang ini ya. Tadi sudah saya setel klapnya tuh udah minim ya, maksudnya dia udah renggang sih, renggangnya tuh standar lah, nggak terlalu bunyi ya, tapi masih ini bunyi, berarti kan ini kan stangnya. Nanti saya coba setel lagi ya. Oke, segini dulu teman-teman ya. Nah ini udah hidup normal, dan permasalahan tadi bikin pusing juga ya. Nah ini udah ketemu, udah oke ya, udah mantap. Oke, jangan lupa ya like dan subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.